你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Wajah pria itu langsung bersukacita saat melihat langkah kaki Xiaoyan terhenti. Namun, mata orang-orang berpakaian hitam di sekitarnya menjadi gelap dan dingin. Anak nakal. Jika kamu tidak ingin kehilangan hidupmu, kamu harus memimpin orang-orangmu dan pergi. Kalau tidak, suara pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam itu gelap dan dingin saat dia berbicara. Xiaoyan mengabaikan ancaman ini. Dia berbalik, menyipitkan matanya, dan mengamati pria dan wanita muda berpakaian ungu itu. Suaranya sedikit terkejut saat dia bertanya, "Kalian berdua adalah orang-orang dari Akademi Jianan?" Pria yang dipanggil Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut saat melihat perubahan sikap Xiaoyan yang tiba-tiba. Pria itu berbicara dengan hati-hati, "Aku adalah instruktur Akademi Jianan. Dia adalah muridku Moling." Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia segera berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, tolong tinggalkan aku." Maidi dan wanita muda berpakaian ungu itu terkejut saat mereka melihat wajah tersenyum Xiaoyan. Ini berlangsung cukup lama sebelum pria itu menarik wanita muda berpakaian ungu itu dengan ragu-ragu. Mereka dengan cepat menambah kecepatan mereka saat mereka menuju ke kelompok 3 orang Xiaoyan. "Bocah, kamu cari mati ya?" Kilatan dingin melintas di mata pemimpin berpakaian hitam itu saat dia berteriak. "Bunuh mereka semua! Jangan biarkan berita apapun bocor." 10 orang lebih berpakaian hitam segera menanggapi dengan suara yang dalam. Mereka segera mengacungkan pedang panjang tajam saat tubuh mereka bergerak dan bergegas menuju kelompok Xiaoyan. Ekspresi Maidi tiba-tiba berubah saat dia merasakan niat membunuh yang padat yang tiba-tiba melonjak. Dia segera menarik wanita muda berpakaian ungu itu lebih dekat saat dia berlari menuju kelompok Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatan mereka berdua jelas tidak sebanding dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Karena itu, 2 pedang panjang yang berisi kilatan dingin dengan cepat muncul di belakang keduanya dalam beberapa kedipan. Hawa dingin yang pekat yang muncul di belakang mereka juga diperhatikan oleh Maidi dan wanita muda berpakaian ungu. Wajah mereka berubah drastis. Mengingat kondisi mereka saat ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan ganas semacam ini. Kepanikan muncul di hati kedua orang ini saat aura pembunuhan yang pekat mendekat. Namun, tepat ketika mereka hanya bisa menutup mata mereka dengan erat dan menunggu kematian, suara kecil dari auman yang menggelegar tiba-tiba bergema di hutan. Kedua orang itu segera merasakan tubuh mereka membumbung tinggi. Seluruh proses berlangsung dalam sekejap. Pada saat mereka pulih, mereka terkejut mengetahui bahwa mereka sudah berada di antara kelompok Xiaoyan. Ada tangan di masing-masing bahu mereka. Mata mereka berdua berkedip dan menoleh perlahan dan wajah tersenyum dari seorang pria muda tampan muncul di hadapan mereka. "Tuan, terima kasih banyak." Pada titik ini, Maidi mengerti bahwa pemuda yang tampaknya berusia sekitar 20 tahun ini pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi dugaannya. Sukacita melonjak di dalam hatinya saat dia berbicara dengan penuh semangat. Wanita muda berpakaian ungu bernama Moling di sampingnya juga ternganga. Mata yang berair terkejut saat dia melihat orang yang baru saja dia anggap pengecut ini.
Tidak disangka bahwa orang ini, yang memberinya kesan pertama yang buruk, memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada instruktur Maidi. Zian, habisi mereka. Xiaoyan samar-samar mengarahkan pandangannya ke orang-orang berpakaian hitam yang bergegas saat dia berbicara dengan suara tenang. Zian di sampingnya meringkuk saat mendengar ini. Dia menggumamkan sesuatu tentang menganiaya pekerja anak sebelum berjalan keluar perlahan. Hati-hati, mereka semua adalah Dado Usi. Pemimpin itu adalah ahli bintang 7 Douling. Maidi langsung terkejut saat melihat Xiaoyan sebenarnya meminta seorang gadis kecil untuk menyerang. Namun, dia baru saja berbicara saat tubuh Zian berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas ke depan. Segera, dia mendengar suara dari banyak benturan yang teredam dari tubuh yang saling bersentuhan. Setelah itu, sosok manusia jatuh dari langit satu persatu, dan dengan keras mendarat di tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Sosok cantik itu perlahan mendarat di tanah saat dia dengan lembut menepuk tangan kecilnya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berkata, "Sekelompok Dado Usi yang biasa-biasa saja berani menghalangi kita." Maidi dan Moling di samping menatap orang-orang berpakaian hitam di tanah yang nasibnya tidak diketahui. Mereka tercengang. Hanya kurang dari 10 detik, tetapi lebih dari 10 ahli Dado Usi sudah berakhir dengan cara ini. Kekuatan gadis kecil ini menakutkan. Habisi orang itu juga. Mata Xiaoyan terangkat. Dia mengamati pemimpin berpakaian hitam di cabang pohon sebelum berbicara sembarangan. "Kamu, siapa sebenarnya kalian semua? Kami adalah orang-orang dari lembah api iblis." Wajah pemimpin dari orang-orang berpakaian hitam dengan cepat berubah. Dia memasang wajah berani saat dia berteriak. Zian menggelengkan kepalanya karena kesal setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan orang berpakaian hitam ini. Tinjunya yang kecil dikencangkan sebelum diayunkan dengan ke arah orang berpakaian hitam itu. Orang berpakaian hitam itu sangat terkejut saat melihat kecepatan menakutkan Zian. Dia buru-buru menggerakkan Douki di dalam tubuhnya untuk membentuk baju besi Douki yang kokoh. Tinju kecil Zian dengan cepat tiba saat baju besi itu terbentuk. Segera, kekuatan menakutkan terbentuk dari segala arah. Armor Douki yang tampaknya kokoh langsung pecah. Kekuatan yang tersisa menghantam dada orang berpakaian hitam itu. Segera, seteguk darah segar yang berisi beberapa organ internal yang rusak dimuntahkan. Tubuhnya juga jatuh dari dahan pohon. Hanya Douling yang berani menerima tinjuku? HMPH, kamu sedang mencari mati. Zian menatap mayat yang jatuh saat jari kakinya menempel di dahan pohon. Tubuh kecilnya yang cantik berputar di udara sebelum mendarat. Dia mendengus pada Xiaoyan, dengan membuatku bertindak kali ini, kamu harus mengembalikan rumput roh darah itu kepadaku. Harga yang diminta Zian membuat Xiaoyan memutar matanya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Maidi dan Moling. Maidi buru-buru menangkupkan tangannya dan mulai berbicara ketika dia melihat Xiaoyan melihat ke atas. "Tuan, terima kasih banyak telah membantu kami. Bolehkah aku tahu namamu?" Instruktur Maidi, tidak perlu bersikap sopan. Kamu bisa memanggilku Xiaoyan. Jika kita membicarakannya, kita semua adalah rekan. Xiaoyan tertawa. "Kawan?" Maidi juga kaget saat mendengar ini. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan terkejut, "Jangan bilang kamu juga seseorang dari Akademi Jianan?" Moling di sisinya tercengang saat mendengar kata-kata Maidi. Matanya segera mengamati pria muda berjubah hitam ini, yang memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan, dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Xiaoyan, sepertinya cukup familiar." "Xiaoyan, kamu adalah Xiaoyan dari Akademi Dalam?" Maidi juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Xiaoyan tersenyum saat dia melihat keterkejutan di wajah kedua orang itu. Dia berkata, "Jika tidak ada orang lain dengan nama yang mirip di Akademi Dalam, aku pikir orang yang kamu bicarakan itu adalah aku." Ekspresi terkejut di wajah Maidi dan Moling bahkan lebih padat saat mereka melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Nama Xiaoyan menjadi terkenal sehingga semua orang di Akademi Jianan mengetahuinya selama beberapa tahun ini. Semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang baru saja berlatih selama 3 tahun di Akademi Dalam,
telah membunuh beberapa ahli yang sangat ganas dari wilayah sudut hitam dengan tangannya. Faksi Gerbang Pan yang dia dirikan di dalam Akademi Dalam saat ini telah menjadi faksi terbesar dalam Akademi Jianan. Hampir setiap siswa baru yang masuk akan mendengar tentang faksi terkenal ini sampai mereka menjadi sangat akrab dengannya. Selain itu, Gerbang Xiao dalam wilayah sudut hitam telah memberikan payung pelindung terbesar ketika banyak siswa memperoleh pengalaman di wilayah sudut hitam. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak Xiaoyan meninggalkan Akademi Jianan, reputasinya tidak melemah mengikuti arus waktu. Sebaliknya, itu diseduh selama ini sampai dia menjadi idola di hati banyak orang. Bahkan ada banyak wanita muda di akademi yang memiliki ilusi indah tentang senior ini yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Moling pernah mendengar teman baiknya menggunakan nada berlebihan saat berbicara tentang cerita Xiaoyan. Meski wajahnya tetap tenang, kesan samar memang tertinggal di hatinya. Saat ini, orang yang dikabarkan sebagai orang yang sempurna dalam mitos di Akademi Jianan benar-benar muncul di depannya. Ini pasti akan membuatnya merasakan momen yang agak tidak nyata. Tidak disangka ada seseorang yang masih mengingatku meski belum kembali selama 2 tahun. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia mengamati ekspresi kedua orang itu. Mai di akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah mendengar tawa Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengambil 1 langkah ke depan, meraih tangan Xiaoyan dan berbicara dengan cemas, mereka aman. Elder Wu dan yang lainnya diselamatkan. Penatua Wu, apa masalahnya? Xiaoyan sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara yang dalam. Ceritanya panjang. Akademi kami pada dasarnya akan mengirimkan cukup banyak siswa untuk dilatih setiap setengah tahun. Sebagian besar siswa yang keluar untuk berlatih diam-diam diikuti oleh orang-orang dari Akademi Dalam atau oleh sesepuh. Mai ditertawa pahit ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia segera menghela nafas, kali ini Penatua Wu dari Akademi Dalam memimpin kelompok. Awalnya, semuanya berjalan dengan lancar. Namun, informasi akhirnya bocor. Ketika kelompok pelatihan kami ini sedang berburu binatang sihir di gunung ini, lembah api iblis meluncurkan serangan diam-diam pada kami. Dalam keadaan darurat ini, Penatua Wu berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akhirnya, dia memimpin cukup banyak siswa yang sedang berlatih untuk bersembunyi di sebuah lembah kecil. Moling dan aku berusaha keras untuk melarikan diri. Awalnya, kami berharap untuk mencari bantuan tetapi kami ditemukan oleh patroli lembah api iblis. Karenanya, mereka mulai mengejar kami. Senior Xiaoyan, ada lebih dari 30 siswa yang terjebak di sana. Jika mereka mendarat di tangan lembah api iblis, kemungkinan mereka akan kesulitan melarikan diri dari kematian. Faksi sialan ini adalah musuh Gerbang Xiao. Mereka dengan sengaja menargetkan Akademi Jianan. Moling di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya saat dia berbicara dengan lembut. Ekspresi Xiaoyan sedikit merosot saat mendengar kata-kata keduanya. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Akademi Jianan. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia pasti harus ikut campur dalam situasi seperti itu. Bagaimana kekuatan Penatua Wu itu? Sepertinya aku tidak ingat pernah mendengar tentang Penatua Akademi Dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum bertanya secara acak. Penatua Wu baru dipromosikan tahun lalu. Dia awalnya juga seorang murid dari Akademi Dalam. Dia disebut Wu Hao. Mai diburu-buru menjawab. Wu Hao? Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Setelah itu, wajahnya langsung menjadi suram. Di suatu tempat, gelombang raungan binatang seperti guntur kadang-kadang akan dipancarkan di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur. Sejumlah menakutkan burung yang beristirahat di dalam hutan terbang menjauh. Suara kepakan sayap mereka menyebabkan udara menjadi lebih tegang. Ada dinding pegunungan terjal yang ditutupi tanaman hijau subur ini. Bagian bawah puncak gunung terbelah, membentuk jurang yang sangat besar. Melihat dari jauh, itu tampak seperti lembah. Kedua sisi lembah memiliki dinding batu terjal yang sulit didaki. Satu-satunya jalan keluar adalah yang lebarnya bahkan tidak 20 kaki. Sekelompok besar orang saat ini berkumpul di lembah ini. Sebagian besar wajah mereka pucat pasi. Namun, tidak ada banyak kepanikan di antara alis mereka. Mereka memegang senjata di tangan mereka saat tatapan mereka mengamati puncak gunung dan pintu keluar lembah.
Kelompok orang ini masih sangat muda. Mereka berusia sekitar 17 hingga 19 tahun. Itu adalah zaman ketika orang memiliki kekuatan terbesar. Ada juga rasio yang kira-kira sama antara pria dan wanita. Para wanita muda memiliki penampilan yang menarik. Aura lincah mereka yang secara khusus dimiliki oleh para wanita muda bahkan lebih mencolok. Namun, para wanita muda yang cantik ini semuanya menampilkan wajah putih pucat saat ini. Tingkah laku yang manis dan lemah ini menyebabkan orang-orang menunjukkan kepedulian yang lebih lembut dan penuh kasih. Sepasang pria dan wanita yang tampak serius berdiri di tengah-tengah kelompok orang ini. Mata mereka menatap tajam ke pintu keluar lembah di kejauhan. Kilatan dingin dari beberapa sosok manusia berkedip di tempat itu. Penatua, apa yang kita lakukan sekarang? Orang-orang dari lembah api iblis telah menutup pintu keluar. Dinding gunung di sekitarnya juga sangat curam. Kecuali ada yang ahli doang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Seorang pria parubaya yang berusia sekitar 30 tahun melihat keadaan putus asa mereka, dan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa getir saat berbicara di belakang seorang pria yang memegang pedang berat berwarna merah darah. Pria yang membawa pedang berat berwarna merah darah perlahan berbalik saat dia mendengar ini, menampakkan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tegas. Wajah ini agak familiar. Itu juga salah satu pendiri Gerban Pan saat itu. Dia adalah teman baik Xiaoyan, Wu Hao. Wu Hao saat ini tidak diragukan lagi tampak jauh lebih dewasa dibandingkan 2 tahun lalu. Aura berdarah yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin juga menjadi jauh lebih redup. Tentu saja, ini tidak berarti lebih lemah. Sebaliknya, saat ini dia secara bertahap menarik aura berdarah itu ke tubuhnya. Jika dikatakan bahwa dirinya sebelumnya adalah pedang merah berdarah yang mengungkapkan semua duri, saat ini dia adalah pedang dengan ujung yang ditutupi oleh sarungnya. Secara alami, setelah sarung itu dilepas, aura berdarah tajam di dalamnya akan benar-benar meletus. Mari menunggu. Semoga Maidi dan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selama mereka mengirimkan pesan, setiap ahli dari akademi terdekat akan datang dan menyelamatkan kita. Wu Hao menghela nafas dan berbicara saat matanya perlahan mengamati wajah semua orang di lembah. Lembah api iblis sialan ini. Jika aku bisa keluar kali ini, aku pasti akan meminta saudara sepupu Xiao Li untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar. Seorang wanita jangkung dan cantik yang mengenakan jubah instruktur di samping berbicara dengan dingin. Wanita itu mengenakan jubah instruktur merah yang sepertinya telah menambahkan aura dewasa dan mempesona padanya. Sudut roknya memiliki belahan yang memanjang setengah. Ketika ujung roknya bergeser, kakinya yang panjang, bulat, dan seksi akan menyebabkan murid-murid laki-laki di belakang itu secara tidak sengaja melirik beberapa kali lagi meskipun mereka dalam kondisi putus asa seperti ini. Mereka diam-diam memuji dalam hati, instruktur Xiao Yu benar-benar menjadi semakin feminin. Xiao Yu. Wanita yang mengenakan jubah instruktur merah ini adalah kakak sepupu Xiaoyan, Xiao Yu, yang pernah tinggal di Akademi Jianan. Wu Hao samar-samar mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yu. Dia segera berbicara dengan sikap tidak berdaya, aku takut orang-orang itu tidak akan memberi kita kesempatan seperti itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika kata-katanya terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pintu keluar lembah saat dia berbicara dengan suara yang dalam, kalian semua harus lebih berhati-hati. Lindungi siswa dengan baik. Orang-orang dari lembah api iblis sepertinya bergerak. Wajah Xiao Yu dan beberapa instruktur terkejut saat mendengar ini. Mereka segera mundur dan menyebar, mengelilingi siswa laki-laki dan perempuan muda itu. Sungguh tidak terduga bahwa itu benar-benar pedang berdarah Wu Hao yang terkenal dari Akademi Jianan. Aku telah mendengar begitu banyak tentangmu. Sesosok manusia melintas dan bergerak di puncak gunung tempat pintu keluar lembah berada. Seseorang berjubah abu-abu mengepakkan sayap do ukinya muncul di sana. Dia menatap semua orang di lembah dari sudut pandang yang tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam berdiri di belakang pria berjubah abu-abu itu. Banyak tatapan tajam ke arah semua orang di lembah. Orang-orang dari lembah api iblis selalu suka menggunakan taktik licik semacam ini. Jika kamu punya nyali, turunlah dan bertarung denganku. Wu Hao mengamati orang berjubah abu-abu saat dia tertawa terbahak-bahak.
Reputasi penatua pedang berdarah sangat terkenal di wilayah sudut hitam. Tentu saja, metode menyerang habis-habisan semacam itu bergema seperti guntur di telinga orang lain. Suara tawa lainnya terdengar. Segera, sosok manusia melintas dan muncul sekali lagi. Melihat sayap douki yang mengepak di punggungnya, itu jelas merupakan ahli do uang lainnya. Tatapan Wu Hao gelap dan serius saat dia melihat dua ahli do uang di atas lembah. Hatinya hancur. Kekuatannya saat ini hanyalah bintang 4 do uang. Melihat aura kedua orang ini, mereka jelas memiliki kekuatan yang sama dengannya. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan mengalahkan pihak lain. Namun, jika itu 2 lawan 1, dia jelas akan dirugikan. Jika itu benar-benar mencapai tahap terakhir di mana mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk habis-habisan, dia pasti akan menyebabkan 2 orang di sisi lain menderita kerugian besar bahkan jika dia akhirnya dikalahkan. Orang-orang ini tidak memilih untuk bertindak meskipun telah mengepung kelompok Wu Hao karena mereka takut dengan taktik bertarung habis-habisannya. Bagaimanapun, seseorang tidak hanya membutuhkan sedikit keberanian untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga. Kedua ahli do uang ini memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam lembah api iblis. Mereka tidak mau berpisah dengan posisi mereka dan mempertaruhkan hidup mereka melawan Wu Hao ini. Penatua Wu Hao, jika kamu mengambil inisiatif dan menyerah hari ini, aku bisa menjamin bahwa kami tidak akan menyakiti siswa manapun di Akademi Jianan. Bagaimana? Orang berjubah abu-abu dari sebelumnya tertawa. Apa kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Jika aku benar-benar jatuh ke tanganmu, akhirku kemungkinan akan setidaknya 10 kali lebih buruk daripada mati dalam pertempuran. Wu Hao dengan dingin terus tertawa. Kalian berdua pengecut hanya bersembunyi dan tidak berani melawanku secara langsung. Kamu benar-benar menyebabkan lembah api iblis kehilangan muka. Penatua Wu, kamu tidak perlu memprovokasi kami. Aku tahu bahwa kamu menaruh harapan pada 2 orang yang telah melarikan diri. Namun, perhitunganmu mungkin tidak sebaik yang kamu pikirkan. Seorang dado usi terluka yang membawa beban ingin membuang dikejar oleh pembunuh elit lembah api iblis kami. Pakar do uang lainnya dengan dingin tertawa. Ekspresi Wu Hao berubah. Tinjunya juga perlahan mengencang. Selain itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sendiri yang dapat melindungi mereka? Setelah tetua keempat lembah api iblis kita tiba, aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertindak dengan arogan. Gadis kecil dari Akademi Jianan ini cukup cantik. Apalagi semuanya ditutupi dengan keangkuhan. Pada saat itu, kami mungkin dapat melelang mereka dengan harga yang cukup banyak setelah kami akan menyeret mereka kembali dan mengajari mereka dengan benar. Aura berdarah tiba-tiba melonjak dari tubuh Wu Hao saat mendengar tawa cabul ini. Matanya buas saat dia memelototi ahli do uang yang telah berbicara. Suaranya seram saat dia berbicara, bajingan dari lembah api iblis. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan kalian semua menjadi jiwa mati di bawah pedangku. Anak nakal, kamu harus mengatakan ini setelah kamu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Suara pada Wu Hao hanya menyebabkan 2 ahli do uang tertawa sambil menghadap ke langit. Tawa arogan mereka bergema di atas lembah. Wajah cantik dari banyak wanita muda memucat. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki beberapa latar belakang semacam ini tidak banyak berpengaruh di tempat yang kacau seperti wilayah sudut hitam. Kami hanya bisa menyerang dengan paksa sekarang. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun setelah tetua keempat dari lembah api iblis tiba. 4 instruktur, kalian akan mengikutiku dan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka. Xiao Yu, kamu akan memimpin semua orang dan menyerang ke depan pada saat itu. Jangan berbalik. Wu Hao menarik napas dalam-dalam, menoleh, dan berbicara dengan suara yang dalam. Iya. Xiao Yu dengan erat menggigit bibir bawah merahnya. Dia mengencangkan tangannya yang halus, dengan jelas memahami bahwa kelompok Wu Hao akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menghalangi sisi lain. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk menunda 2 ahli do uang dari sisi lain. Tangan Wu Hao perlahan mencengkeram pedang berat di punggungnya. Aura berdarah yang melonjak ke langit tiba-tiba meletus dari tubuh Wu Hao. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya menyerbu menuju pintu keluar lembah sebagai sosok berdarah.
Kelompok besar siswa di belakang buru-buru mengikuti. Gelombang Douki yang kuat merembes keluar. Meskipun mereka mungkin terlihat lemah secara individual, aura mereka memiliki kekuatan saat digabungkan bersama. Apakah mereka akhirnya akan pergi sekuat tenaga? Hentikan mereka! Kedua ahli Douang segera tertawa terbahak-bahak saat melihat tindakan kelompok Wu Hao. Mereka segera berteriak dengan suara yang dalam. Ketika teriakan mereka terdengar, puncak lembah yang awalnya kosong tiba-tiba melihat kemunculan banyak orang berpakaian hitam. Orang-orang ini bergegas turun. Mereka dengan erat mencengkeram senjata tajam mereka saat mereka menyerang kelompok Wu Hao. Bunuh mereka! Mata merah darah Wu Hao terfokus pada gelombang manusia berpakaian hitam yang melonjak. Dia mengeluarkan raungan marah saat pedangnya yang berat menebas dengan keras. Puluhan kaki pedang besar berwarna darah bersinar keluar. Mereka mengiris beberapa orang berpakaian hitam di depannya. Darah segar berceceran. Namun, ini tidak menyebabkan serangan orang-orang berpakaian hitam melambat. Banyak sosok manusia bergegas dan dengan cepat mengepung kelompok Wu Hao. Pedang mereka segera bergerak serempak. Para siswa dari Akademi Jianan bentrok dengan kelompok berpakaian hitam. Meskipun kelompok sebelumnya tidak memiliki pengalaman tempur sebanyak kelompok terakhir, mereka lebih unggul dalam memiliki fondasi yang lebih kuat. Dengan bekerja sama, mereka memblokir serangan pihak lain. Wu Hao berada di depan kelompok ini, membentuk anak panah yang ditembakkan ke arah pintu keluar lembah. Dua Douki yang kuat tiba-tiba bergegas turun dari langit tepat saat mereka akan mencapai pintu keluar. Pedang darah di tangan Wu Hao diayunkan dan darah bersinar keluar. Akhirnya, itu memblokir dua Douki yang datang dari langit. Dua sosok manusia bergegas turun saat Douki mereka secara eksplosif ditembakkan. Mereka segera bergabung dan menyerang Wu Hao. Dalam sekejap, Douki yang kuat melonjak, membentuk cahaya pedang tajam yang menyebabkan lapisan tanah di tanah terangkat. Percikan api disertai dengan suara logam yang bertabrakan saat riak energi meledak. Wu Hao dan dua ahli Douang buru-buru mundur selangkah. Jejak darah muncul di mulutnya. Aura miliknya bahkan lebih ganas. Di sisi lain, dua ahli Douang hanya menggosok tangan mereka yang agak mati rasa. Mereka memandang Wu Hao yang bermata merah dan mengerutkan alis. Dalam hati mereka diam-diam mengutuk bahwa ini memang seseorang yang tidak menginginkan nyawanya. Kemerahan darah juga melonjak ke wajah Wu Hao. Matanya menatap tajam ke arah dua sesepuh yang menghalangi jalan mereka. Mengetahui di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia mengedarkan Douki di dalam tubuhnya hingga batasnya. Douki berwarna darah menyelimuti tubuhnya seperti kabut berdarah. Bau berdarah memenuhi seluruh lembah. Wajah dua ahli Douang berubah sedikit saat mereka merasakan aura Wu Hao. Ini memang orang yang merepotkan. Tawa tua yang samar tiba-tiba bergema di langit tepat ketika Wu Hao siap menggunakan semua kekuatannya. Akhirnya, itu bergema dengan kuat di lembah. Kamu memang layak atas namamu pedang darah. Douki yang berdarah ini adalah yang paling padat yang pernah aku lihat sebelumnya dengan pengecualian orang-orang dari sekte darah. Dua ahli Douang lembah api iblis segera bersukacita setelah mendengar tawa yang terdengar lama ini. Di sisi lain, wajah kelompok Wu Hao tiba-tiba menjadi pucat. Mereka perlahan mengangkat kepala mereka dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di langit. Aura menakutkan yang jauh lebih kuat dari ahli Douang merembes darinya.